Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Nina. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat ya, ceria, sehingga anak-anak bisa belajar dengan semangat. Hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 2, pembelajaran 6. Dengan kegiatan pembelajaran hari ini, yang pertama, anak-anak akan berdiskusi tentang aturan yang berlaku ketika bermain di sekolah. Yang kedua, berdiskusi tentang penggunaan huruf kapital pada kalimat yang ditulis dengan huruf tegak bersambung. Kemudian yang ketiga, memperkirakan berat benda. Anak-anak coba perhatikan gambar berikut. Pada waktu istirahat, Siti, Dayu, dan Beni bermain di lapangan. Di dekat lapangan ada kolam ikan kecil. Siti dan Dayu sedang mengobrol, sedangkan Beni melihat ikan di dalam kolam. Mereka pun bercakap-cakap. Kemudian Siti berkata, "Aku senang sekali belajar tentang peraturan yang ada di sekolah. Jadi aku makin tahu hal yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan." Kemudian Dayu berkata, "Betul sekali Siti." Dan Beni pun menyahut, "Selain itu, aku juga suka belajar cara memelihara hewan di sekitar kita. Jadi kita tidak boleh menyakiti hewan." Dayu berkata lagi, "Aku juga setuju denganmu, Beni. Ikan di kolam ini juga harus dirawat." Tiba-tiba, Edo lewat dan membuang sampah di kolam ikan. Kemudian Beni bertanya, "Edo, mengapa kamu membuang sampah di kolam? Itu namanya melanggar peraturan." Kemudian Edo menjawab, "Oh iya, aku lupa. Baiklah, akan aku ambil lagi sampahnya. Maafkan aku, teman-teman." Dari percakapan Siti dan teman-temannya tadi, coba anak-anak sekarang jawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah peraturan sekolah yang ada dalam percakapan tersebut? Coba apa? Ya, jawabannya tidak boleh membuang sampah sembarangan. Yang kedua, mengapa kita tidak boleh membuang sampah sembarangan? Coba anak-anak pikirkan. Kemudian tulis jawabannya ya. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan saat ada yang melanggar peraturan? Nah, ketika ada teman kita yang melanggar peraturan, kita harus bagaimana? Harus melihatnya saja, membiarkannya, atau mengingatkannya agar tidak melanggar peraturan, atau harus bagaimana? Ditulis ya. Yang keempat, sebutkan dua hal penting yang ada pada cerita. Hal penting apa yang ada di dalam percakapan tadi? Yang pertama, tidak boleh melanggar peraturan. Yang kedua, coba apa ya? Baca lagi percakapannya. Kemudian yang kelima, tuliskan kata-kata yang kamu temukan pada kotak berikut ini. Kata-kata yang berawalan huruf kapital pada bacaan atau percakapan tadi yaitu ada kata pada. Pada ini kenapa ditulis huruf kapital? Ya, karena posisinya itu berada di awal kalimat. Kemudian kata berikutnya ada kata Siti, Dayu, Beni. Kenapa di situ ditulis huruf kapital? Karena Siti, Dayu, dan Beni itu adalah nama orang. Kemudian kata berikutnya ada kata aku. Pada kalimat, aku senang sekali belajar tentang peraturan yang ada di sekolah. Nah, aku huruf A-nya itu ditulis
kapital karena posisinya berada di awal kalimat. Nah, coba sekarang anak-anak temukan lagi kata-kata yang berawalan huruf kapital pada percakapan tadi, kemudian tuliskan. Jadi anak-anak dapat disimpulkan berdasarkan kata-kata yang kamu tuliskan tadi, huruf kapital itu digunakan pada yang pertama pada awal kalimat, kemudian yang kedua nama orang. Apakah ada lagi huruf kapital, penggunaan huruf kapital pada kalimat atau pada percakapan tadi? Coba anak-anak cari ya, kalau ada tuliskan. Nah, sekarang coba anak-anak berlatih menghubungkan gambar hal-hal yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan ketika berada di sekolah. Hubungkan ya, tarik garis. Bacalah teks berikut. Siti memelihara burung. Siti rajin merawat burung peliharaannya. Setiap hari burung diberi makan secara teratur. Makanan burung itu buah pisang dan buah pepaya. Pada hari Minggu, Lani bermain ke rumah Siti. Lani suka dengan burung peliharaan Siti karena suaranya indah. Nah, anak-anak coba perhatikan pada kalimat ini, setiap kalimatnya itu belum ditulis dengan benar karena belum menggunakan penggunaan huruf kapital dan tanda bacanya. Nah, coba anak-anak sekarang berlatih, tulis kembali kalimat-kalimat ini, gunakan penggunaan huruf kapital dan tanda baca, juga gunakan huruf tegak bersambung. Coba lihat kalimat yang pertama. Siti memelihara burung. Nah, kalau ditulis lagi menggunakan huruf kapital dan tanda baca, perhatikan penulisannya yang betul. Siti, kata Siti huruf S-nya itu ditulis kapital. Selain berada di awal kalimat, Siti juga adalah nama orang. Jangan lupa ya, di akhirnya itu ditandai dengan tanda titik, bukan tanda titiknya. Kemudian kalimat yang kedua, coba lihat. Siti rajin merawat burung peliharaannya. Sama, Siti ya, ditulis huruf kapital huruf S-nya. Kemudian akhiri dengan tanda titik di akhir kalimat. Nah, kalimat yang ketiga. Setiap hari burung diberi makan secara teratur. Setiap itu adalah kata di awal kalimat. Makanya harus ditulis huruf kapital, huruf S-nya. Setiap hari diberi makan secara teratur. Jangan lupa di akhir kalimat dibubuhkan tanda titik. Nah, kalimat-kalimat yang seterusnya coba anak-anak tuliskan ya dengan betul penggunaan huruf kapital dan tanda bacanya. Sekarang anak-anak, ayah mengamati atau menyimak kegiatan yang dilakukan oleh Siti. Siti pergi ke pasar bersama ibu. Siti membeli 1 kg pepaya. Penjual pepaya menimbang dengan timbangan seperti gambar di bawah ini. Nah, ini adalah disebut dengan timbangan pasar atau timbangan bebek. Berat pepaya yang dibeli oleh Siti, coba lihat berat batu kilonya itu menunjukkan 1 kg pepaya ya. Setelah membeli pepaya, Ibu Siti membeli 200 gram biji jagung. Penjual biji jagung menimbang dengan menggunakan timbangan seperti gambar di bawah ini. Nah, ini timbangan yang dipergunakan untuk benda-benda yang lebih ringan ya beratnya.
Nah, coba anak-anak perhatikan dari benda-benda yang dibeli oleh Siti dan ibunya tadi, manakah yang lebih berat? Apakah 1 kilogram pepaya atau 200 gram biji jagung? Nah, seperti yang Ibu jelaskan kemarin, 1 kilogram itu adalah 100 ditambah 100, 100, 100, 100 sampai 10 kali penambahan 100-nya ya sama dengan 1000 gram. Jadi 1 kilogram itu adalah 1000 gram. Jadi 1 kilogram itu adalah lebih berat ya. Dan gram itu adalah lebih ringan. Coba lihat benda yang dibeli oleh Siti. 1 kilogram pepaya dengan 200 gram jagung. Yang lebih berat adalah yang pepaya yang 1 kilogram ya. Kemudian yang jagung di sini beratnya hanya 200 gram ya. Jadi lebih ringan. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, timbangan manakah yang dapat mengukur benda yang lebih berat? Jelas ya, Ibu sudah jelaskan kemarin bahwa timbangan bebek atau timbangan pasar dapat mengukur atau menimbang benda-benda yang lebih berat. Kemudian ini adalah timbangan kue yang hanya digunakan untuk benda-benda yang lebih ringan. Nah, pertanyaan yang ketiga, dapatkah kamu menyebutkan perbedaan dua timbangan itu? Coba anak-anak pikirkan jawabannya dan tulis ya. Perhatikan gambar berikut. Coba perkirakan berat benda pada gambar. Lingkari ukuran berat yang menurutmu sesuai. Coba anak-anak lihat. Yang pertama ada gambar kentang, beberapa kentang ya. Dimana kentang ini adalah benda yang lumayan berat ya, apalagi dengan jumlahnya yang banyak. Maka dapat kita simpulkan, dapat kita taksir bahwa berat kentang di samping ini adalah 2 kg ya anak-anak, bukan 200 gram. Kalau 200 gram tidak mungkin ya, dengan tumpuk kentang yang begitu banyak, beratnya hanya 200 gram. Jadi kita taksir bahwa berat kentang ini adalah 2 kg. Nah, kemudian yang kedua, ada semangkuk tepung ya. Semangkuk tepung itu kira-kira memiliki 5 kg atau 500 gram anak-anak. Coba kalau semangkuk, kira-kira semangkuk ada tidak mencapai tidak 5 kg ya, atau hanya 500 gram. 500 gram itu sama dengan setengah kilo ya anak-anak. Nah, lingkari ya anak-anak. Kemudian gambar yang ketiga, di situ ada gambar ikan. Ibu memberi ikan kira-kiranya 1 kg atau 100 gram ya. Kalau ikan, setupuk ikan itu kira-kira 1 kilo atau 100 gram. Kalau 100 gram itu lebih ringan ya. Nah, kalau ini ikannya kan banyak, apakah 1 kilo atau 100 kilo? Coba anak-anak lingkari. Gambar berikutnya ada coklat anak-anak. Berat coklatnya itu apakah 2 kilo atau 200 gram? Kalau coklat itu kan benda yang ringan ya. Coba dilingkari, 2 kilo atau 200 gram. Nah, kemudian telur. Nih, telurnya banyak anak-anak. Coba apakah 1 kilo atau 100 gram? Kalau 100 gram mungkin hanya berapa biji ya? 1 biji. Kalau ini telurnya banyak. Coba dilingkari, 1 kilo atau 100 gram. Nah, kemudian gambar berikutnya ada semangkuk nasi, hanya semangkuk ya anak-anak. Apakah 25 kg atau 250 gram? Ya, kalau 25 kg itu pasti nasinya sangat banyak ya. Coba dilingkari anak-anak yang ukuran yang sesuai. Sekarang kita akan menyimpulkan pembelajaran tadi anak-anak dengan menjawab
4 pertanyaan. Yang pertama, tuliskan 3 hal yang kamu pelajari tentang peraturan di sekolah. Dari teks tadi ada peraturan yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan. Yang kedua, yang ketiga coba anak-anak pikirkan. Kemudian pertanyaan yang kedua, tuliskan 3 penggunaan huruf kapital dalam menulis kalimat. Berikan serta contohnya ya. Contoh penggunaan yang pertama adalah pada nama orang ya. Contohnya kata Andara ya, nama Andara, A-nya huruf kapital. Kemudian yang kedua, penggunanya itu pada tadi yang Ibu jelaskan pada awal kalimat. Tuliskan ya anak-anak contohnya. Kemudian yang ketiga, penggunaan huruf kapital itu pada apa saja ya, pada apa lagi, tulis ya beserta contohnya. Bisa misalnya pada nama hari, tulis contohnya. Hari misalnya hari Rabu, hari Kamis ya, hari Jumat. Nah, pertanyaan yang ketiga, apakah yang paling kamu sukai dalam pelajaran ini anak-anak? Tuliskan. Apa yang menurutmu paling sulit ya, dalam pelajaran ini? Juga dituliskan. Sekarang anak-anak berkeliling rumah, temukan benda-benda yang ada di rumah anak-anak. Terus kategorikan atau masukkan mana yang kira-kira mencapai beratnya itu ada 1 kilogram atau lebih ya, dan mana yang kurang dari 1 kilogram atau hanya beberapa gram. Contohnya anak-anak menemukan seikat rambutan. Diperkirakan seikat rambutan ini adalah beratnya mencapai 1 kilogram ya atau lebih. Kemudian anak-anak menemukan cincin. Cincin ini kan bendanya ringan, jadi hanya beberapa gram ya. Nah, anak-anak temukan benda yang lainnya, kemudian centang. Kira-kira mencapai 1 kilogram atau lebih atau kurang dari 1 kilogram atau hanya beberapa gram. Demikian pembelajaran pada hari ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Selalu semangat dan selalu patuhi protokol kesehatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.